kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian, meneladani perilaku kerjasama yang didapatkan dalam lingkungan kehidupan. Generasi kebanggaan Indonesia, apa yang kalian lihat pada gambar di samping berikut ini? Ya, betul sekali. Berikut adalah gambar semut-semut yang sedang bekerja sama untuk mencapai tujuan mereka. Mari kita belajar dari kerjasama semut. Mari kita belajar semangat bekerja sama dari makhluk yang lebih kecil dari kita, namun kerjasamanya sangat luar biasa. Dari mereka, kita belajar untuk peduli terhadap sesama dan tidak egois, kemudian membantu tanpa pamrih, dan utamanya kita bekerja sama atau bergotong royong untuk membantu orang lain maupun demi mencapai tujuan bersama. Generasi kebanggaan Indonesia membahas tentang kerjasama. Apakah kalian sudah tahu pengertian dari kerjasama itu? Dan apa saja bentuk-bentuk dari kerjasama yang ada di Indonesia? Supaya kita ketahui bersama, mari kita pelajari bersama. Menurut KBBI, kerjasama diartikan sebagai kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang atau pihak untuk mencapai tujuan bersama. Manusia disebut sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial. Maksudnya, sebagai makhluk pribadi, manusia dituntut untuk selalu memperhatikan kepentingan pribadinya. Namun, sebagai makhluk sosial, manusia dituntut juga untuk selalu memperhatikan kepentingan orang lain. Dan Aristoteles pun menyatakan bahwa manusia adalah zoon politikon, yaitu makhluk yang selalu hidup bermasyarakat atau makhluk yang membutuhkan makhluk lainnya. Generasi kebanggaan Indonesia, tadi kita sudah ketahui bersama mengenai pengertian dari kerjasama. Nah, sekarang kita akan mempelajari bersama apa saja bentuk-bentuk kerjasama yang ada di Indonesia. Berikut diantaranya. Yang pertama adalah ngayah. Ngayah merupakan pekerjaan sukarela untuk kebaikan bersama tanpa upah. Dan tradisi ini secara turun-temurun dilakukan oleh masyarakat di Bali. Kemudian yang kedua adalah gugur gunung. Gugur gunung adalah suatu kerja yang dilakukan secara bersamaan tanpa mengharap imbalan. Istilah gugur gunung ini dipakai dalam keseharian masyarakat Jawa seperti Yogyakarta, Gunung Kidul, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah subak. Subak adalah organisasi yang bertugas mengatur dan mengelola sistem pengairan sawah untuk kesejahteraan petani dengan asas gotong royong dan keadilan. Istilah ini digunakan oleh masyarakat Bali. Kemudian yang keempat adalah sambatan. Sambatan merupakan budaya kerjasama antar masyarakat yang diadakan di daerah pesisir timur Jawa. Contoh kegiatannya adalah membantu membangun atau memperbaiki rumah orang lain dan lainnya.